Ya, semua selamat beribadah secara online ya pada hari Minggu yang sudah direkam ini. Dan kita akan bahas satu tema yang sangat umum sekali dan khususnya kita menantikan satu penantian yang panjang. Seperti kedatangan Yesus yang pertama, kita juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, kita akan bersama-sama belajar satu pengertian firman Tuhan yang akan kita selidiki, kita pahami, dan kita mengerti bersama-sama. Ya, sebelumnya kita masuk di dalam doa dan kita bersyukur pada Tuhan karena kita bisa tetap mendapatkan satu kesempatan untuk belajar sampai kita sungguh-sungguh bisa mengerti banyak hal dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita dalam penantian pengharapan akan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu pada hari ini, pada saat yang sangat indah ini. Kami akan dibimbing oleh firman-Mu dan oleh Roh-Mu yang kudus, yang akan terus melembutkan hati kami supaya kami menerima satu pesan yang begitu penting tentang Engkau Tuhan, tentang bagaimanakah saat-saat yang paling indah akan terjadi di dalam kehidupan kami, baik yang secara pribadi, semua peristiwa menuju kepada kesempurnaan dan pemurnian serta pemulihan akan seluruh semesta alam, dan khususnya bahwa kedatangan-Mu yang kedua akan terjadi satu hal yang sangat menggemparkan dan yang membukakan pada hati kami, bukan untuk membawa kami kepada kegelisahan, kekhawatiran, tetapi membawa kami ke dalam satu keyakinan kokoh yang sungguh-sungguh bahwa kami akan dapat perlindungan dari Tuhan dalam segala keadaan. Dan kami belajar dari firman-Mu yang hari ini akan kami dengarkan, yang akan kami nikmati. Pimpinlah kami, dan biarlah kasih Bapa dan kemurahan Bapa akan selalu mengiring jalan hidup kami, dan kami sudah terima di dalam kesempurnaan kasih dan karunia Kristus yang sudah kami miliki dan menjadi jaminan bagi kami untuk membukakan banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan kami, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Semakin bahwa kami dekat dengan kerajaan Allah, dekat dengan masa-masa akhir dari seluruh kehidupan ini, dan memasuki masa yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di tahun 2022 ini, pada hari yang pertama dan terus-terusnya kami dibawa dalam satu keyakinan dan jaminan dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Bawalah hati kami tetap tabah dan sabar, dan juga menjadi hati yang selalu mengandalkan Tuhan, bersandar pada Engkau, dan tidak pernah kami goyah akan iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan pelajari satu tema yang saya lagi lagi pikirkan, dan tentang kedatangan Kristus sejak Natal ya. Sebenarnya sejak Natal itu ada satu perkataan yang mengusik satu pemikiran kita semua ya. Nah, perkataan apa itu? Kita berpikir bahwa sedekat apakah kedatangan Kristus yang kedua, dan kita bandingkan dengan yang pertama nanti ya. Nggak terlalu memanjang atau panjang sekali, tetapi nanti ada kita bandingkan waktu Yesus datang pertama dan waktu Yesus datang kedua itu memiliki tanda-tanda yang pasti. Jadi bukan, banyak orang mengajarkan bahwa sewaktu-waktu Yesus itu bisa datang. Apakah itu alkitabiah? Enggak. Dan itu sudah kita dengar sudah lama sekali. Terus saya cari-cari itu kapan ya? Itu sejak abad 19 ya, akhir abad 18, abad 19 itu perkataan itu mulai muncul pada waktu gerakan ini ya, Pentakosta, dan gerakan-gerakan yang ada yang mengajarkan bahwa kita harus siap sedia karena Tuhan bisa sewaktu-waktu datang, kapan saja. Atau bahasa Inggrisnya itu at any time, ya, kapanpun dia bisa datang. Apakah itu benar nggak? Nah, waktu saya pikirkan itu, dan kemudian saya cari beberapa artikel dan juga hal-hal yang penting, khususnya berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, kita akan membaca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang terakhir ya, perikop terakhir, 1 sampai 12. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi jelas sekali ada
tanda-tanda dan masa-masa peristiwa-peristiwa yang sangat jelas akan terjadi dulu. Jadi tidak sewaktu-waktu. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Jadi pengajaran bahwa kapan saja bisa datang, hari ini bisa datang, nah itu adalah satu pemikiran yang sangat tidak alkitabiah. Nah, itu kita harus mau membuang perkataan-perkataan seperti itu. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan terhimpunnya kita, jadi terkumpulkannya, ya, terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, ini Paulus sedang menghadapi banyak orang yang berpendapat bahwa Yesus bisa datang sewaktu-waktu, dan dia sudah datang ini. Kedatangan keduanya sudah datang dan kita lagi persiapan. Nah, ini satu konsep yang ditentang dan dilawan oleh Paulus, dan itu terjadi pada zaman-zaman akhir nanti sama. Dan kita juga merasakan itu secara nggak sadar, kita itu dibawa dalam satu tensi yang membawa kita tensi yang tegang gitu, tensi yang ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Apakah benar seperti itu? Paulus katakan tidak, ya tidak. Ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Jadi ini orang-orang menyesatkan kita kadang-kadang nggak tahu. Nah, kita harus kembali pada firman Tuhan, belajar, dikatakan janganlah kamu memberi dirimu, artinya tuh merelakan gitu ya, memberikan dirimu dipimpin dengan kabar-kabar yang nggak benar, ajaran nggak benar. Jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, apapun juga, bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari Tuhan, dikatakan haruslah datang dahulu murtad. Jadi ada peristiwanya. Kemurtatan akan terjadi, baik di Israel, baik di gereja kita, baik di lingkungan kita terjadi murtad yang begitu besar. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, kedua, manusia durhaka yang harus binasa, itu akan memimpin. Itu nanti, ya nanti. Dan kita tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang simultan, ya, tidak satu persatu, tidak bergantian, enggak. Itu merupakan satu kejadian yang akan terjadi, itu progresif gitu ya, jadi akan menunjuk pada satu waktu. Dan nanti peristiwa penunjukan yang paling puncaknya itu, dan waktu sang pendurhaka ini akan datang, itu langsung dalam waktu yang sekejap, itu dihakimi dan dibinasakan Tuhan langsung. Jadi kita harus tahu ini, jadi bukan dia bertahta sampai ribuan tahun terus menguasai manusia, itu nggak ada, karena iblis sudah dikalahkan oleh Kristus di kayu salib. Nah, kita yang harus tahu, jadi sudah ditaklukkan, maut sudah ditaklukkan, jadi nggak ada sesuatu yang kita takutkan. Walaupun nanti dunia itu akan terjadi gempa dan semuanya terjadi satu kematian, dan kalau orang katakan dalam bahasa agama-agama yang ada itu kiamat, ya. Padahal kita tidak menyatakan kiamat itu konsep Alkitab. Kiamat tidak ada di Alkitab. Ya, kedatangan Kristus yang ada. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada dua ya, jadi tandanya murtad dan manusia durhaka akan terbit, akan muncul. 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi ini wujudnya gitu ya. Antikristus ada dua. Dalam pengertian antikris yang tunggal dan antikristus pengikut-pengikut dan seluruh hal yang berkaitan yang merupakan disebut sebagai tangan kanannya atau penjangkaunya dari roh yang jahat ini. Atau boleh kita katakan manusia yang durhaka itu adalah orang yang dipakai oleh Lucifer atau kejahatan atau kegelapan dan menguasai dunia dengan kekuatan kuasa yang luar biasa itu. Saya ulangi, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dan ini sudah banyak ya. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu di Amerika, di Afrika, banyak pendeta-pendeta mengatakan aku adalah Allah. Bahkan di Amerika itu banyak sekali penginjil-penginjil televisi yang menyatakan dirinya adalah Allah. I'm God gitu ya. Dan itu jelas-jelas ini akan terjadi, dan ini akan semakin memuncak nanti. 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan itu sudah diingatkan oleh Rasul Paulus, diajarkan dan sudah diberi satu peringatan keras. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Nah, apa yang menahan dia? Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya.
Bahkan orang ini pun yang durhaka ini, itu yang menentukan adalah Tuhan. Kapan dia akan datang itu Tuhan yang menentukan. Sebelum kedatangan Kristus, Tuhan itu mengizinkan dan membawa seluruh peristiwa itu di depan kita, ya, dengan nubuatan yang sudah jelas semuanya. Jadi bukan sewaktu-waktu, jelas sekali. 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, apa itu yang menahannya? Kasih karunia dan kesabaran belas kasihan Allah. Sebenarnya itu. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi jelas dia datang langsung dimusnahkan. Bukan nunggu dia bertahta dulu. Enggak, yang bertahta itu Tuhan, Tuhan Yesus. Iblis tidak bertahta di dunia ini. Yang bertahta adalah Kristus. Iblis memakai orang-orang durhaka itu, roh-roh durhaka itu yang menguasai manusia yang jahat-jahat yang seperti kita lihat sekeliling kita ini, yang tidak bisa dididik, yang selalu sangat radikal dan kejam sekali, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak tahu budi. Itu orang-orang yang benar-benar, ya ini dikatakan anak buahnya pendurhaka. Nah, nanti pada waktu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya setelah ditentukan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya, membinasakannya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya. Sekali dia datang tuh langsung dibunuh. Dia datang untuk dihakimi dan kemudian dibuang, dibinasakan Tuhan, dilenyapkan oleh Tuhan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, kedatangan si pendurhaka itu apa? Kita lihat ada satu pribadi yang disebutkan, tetapi itu pekerjaan dari iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Mujizatnya sungguh-sungguh terjadi. Tapi orang-orang itu palsu, bukan orang-orang yang menyembah Kristus, bukan. Mereka anti Kristus. Dan mereka tidak pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapa Surgawi sebagai Bapak Kristus, dan Roh Kudus sebagai roh yang diutus Kristus. Dan itu Allah Tritunggal itu akan betul-betul itu bubar semuanya. Ya. Kenapa? Karena orang ini akan menyatakan dirinya dan membuat mujizat. Banyak orang ikut karena mujizat-mujizat tanda-tanda itu yang disebut sebagai tanda-tanda mujizat-mujizat palsu semuanya. Walaupun mujizatnya terjadi seperti yang kita lihat, orang buta bisa melihat, bisa. Tetapi itu palsu. Kenapa palsu? Karena digunakan oleh iblis untuk membawa dunia ini di dalam kehancuran. Nah, bagaimana setelah itu? Tanda-tanda mujizat. Dan 10. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, di sini, jadi gereja itu akan dihakimi Tuhan dulu. Kenapa? Karena si pendurhaka itu datang dulu dan berada di gereja membawa kesesatan, kemurtatan yang sangat besar sekali. Dan ini sudah terjadi. Dan kita kalau ngomong tentang ajaran Kristen yang benar, kita sulit sekali sekarang. Ya, sulit sekali. Kenapa? Karena mereka sudah cekokin. Contohnya, kita sudah dicekokin bahwa Yesus datang sewaktu-waktu ini. Kita harus hati-hati. Jual rumah kita harus benar-benar lebih rohani. Padahal itu palsu. Padahal itu menyesatkan, kata Paulus ya. Sewaktu-waktu itu konsep itu menyesatkan. Membawa kita itu tidak pada emosi, perasaan, dan hati penantian, pengharapan yang benar. Mau dibawa dalam ketakutan dan kemudian diajari, dicekokin dengan pengajaran-pengajaran yang membawa kita akhirnya tidak menerima Kristus yang benar. Nah, tujuannya iblis seperti itu. Jadi kebenaran itu ditolak mereka, kebenaran itu tidak diterima, tidak dikasih, ya, tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi Allah mendatangkan kesesatan, pikiran yang betul-betul yang tidak ada menahannya dibuang oleh Tuhan dan mereka betul-betul sesat atas mereka ya, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, kita lihat ini orang-orang kok ngotot ini salah kok dia tetap ngotot. Nah, itu orang-orang pendusta, anak buah dari pembohong pendusta yaitu iblis sendiri. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya dan akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini akhir zaman. Oke, kita bahas ini ya. Nah, secara singkat latar belakangnya begini. Nah, berapa lama lagi kah kedatangan Kristus kedua? Banyak orang berkata
lama itu berapa lama lagi itu berapa cepet ya. Jadi ini sudah berapa tahun? Kalau kita hitung Yesus datang sampai sekarang 2000 tahun lebih. Loh, kapan dia datang? Ya ini bukan dekat, ini sudah terlalu jauh, terlalu lama. Dan kita tahu bahwa waktu dikatakan 40 hari aku akan naik dan menerima hukum dari Tuhan. Musa mengatakan demikian. 40 hari itu baru 1 hari saja. Bangsa Israel sudah merasakan udah lama ini. Nah, saudara perhatikan, jadi ada satu nuansa yang membawa kita kepada satu kelemahan, kepada satu ketidaksabaran. Jadi orang-orang di akhir zaman, orang percaya gereja itu dibawa kepada ketidaksabaran, dan karena terlalu lama, dipikir terlalu lama, 40 hari itu lama sekali. 1 hari mereka udah bingung. Dan kemudian mereka mendirikan anak lembu emas, ya, dengan perintah dan juga izin dari Harun, imam besar pada saat itu. Bayangkan Harun aja terpengaruh. Musa nggak terpengaruh. Kenapa? Karena Musa menerima firman Tuhan yang akan diterima. 40 hari aja bisa seperti itu. Apalagi sekarang kita 2000 tahun. Wah, lebih lagi itu. Kita pasti nggak akan percaya. Jadi nanti ada dua kekristenan yang membawa kita dalam yang kelemahan ini, dua kelemahan besar. Yang pertama, akhirnya cuek mereka. Yesus nggak akan datang, mana bukti nggak datang. Yang kedua, ekstrim, mereka mengatakan sewaktu-waktu Yesus datang. Nah, ini ajaran ini yang sangat berbahaya, ya. Jadi kesalahan mengerti makna sudah dekat itu akan kita bahas, ya. Kalau kita lihat bahwa ketidakwajaran ajaran hamba Tuhan ini terjadi 200 tahun lebih. Dari awal abad 19, akhir abad 18. Peristiwa-peristiwa terjadi, Pentakosta dan semuanya. Jadi kita sadar bahwa kita sudah dibawa di dalam ketidaksadaran gitu ya. Bahwa kita sudah menerima ajaran itu bahkan sampai ke dalam ajaran orang benar pun di sekolah teologi Injili, sekolah teologi yang Presbyterian dan semuanya itu diterima kata-kata ini. Tuhan Yesus sewaktu-waktu bisa datang ini, kita harus hati-hati. Dan bahkan dikhotbahkan juga. Bahkan beberapa pendeta yang mengatakan diri mereka tuh mengerti kebenaran yang sangat-sangat alkitabiah, itu pun mengkhotbahkan ini, dan seringkali kata-kata ini keluar. Nah, padahal itu kalau kita cek dengan firman Tuhan, wah ini nggak benar ini. Mungkin juga dulunya saya punya konsep seperti itu. Nah, kita bersama-sama belajar untuk apa? Ya meninggalkan itu kalau itu nggak benar ya. Jadi kalau saya mengatakan ini, ada yang terkejut. Loh kok beda ya? Kok lain ini? Ya kita belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu membawa kita untuk diluruskan dan dibukakan hal-hal yang kita salah. Asal kita setia pada kebenaran, kepada Kristus, ya. Kita selidiki firman Tuhan dan kita ya, dan cara menafsirkannya itu di luar konteks, terlalu luas, keluar jauh dari arus yang benar. Akhirnya membawa kita dalam kesesatan. Ya, ini yang terjadi. Kita harus tahu ini ya. Nah, kita akan lihat semua ajaran ini tidak ada bukti alkitabiahnya. Mereka mengatakan sewaktu-waktu. Sudah dekat dengan sewaktu-waktu itu beda jauh. Nah, kita akan pelajari ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, sudah di depan mata, sudah ada di tanganmu, at hand gitu ya artinya. Jadi sudah sampai ini maksudnya. Ini sudah di depanmu gitu. Nah, dari perkataan yang diajarkan itu, maka beberapa orang itu kemudian menambahkan dan juga mengalegorikan gitu ya. Jadi membuat satu simbol-simbol, satu lambang, dan wah ini berarti ini Yesus datang bisa sewaktu-waktu itu. Maka begitu banyak orang yang bisa melihat Tuhan Yesus sewaktu-waktu. Wah, saya ketemu Tuhan Yesus. Nah, itu termasuk ajaran yang ada, efek dari ajaran Tuhan datang sewaktu-waktu. Jadi bisa sewaktu-waktu. Padahal kalau Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu, itu peristiwa itu sudah datang dulu. Sebelum dia datang, kemurtatan dan segala sesuatu yang terjadi dan beberapa tanda yang banyak itu terjadi dulu. Nah, kita akan pelajari itu ya, tanda-tandanya. Jadi, semua sudah dinubuatkan dengan tepat dan dengan benar dan tidak terlambat atau tidak tergesa-gesa. Jadi bukan dikira-kira atau kita mengatakan kita nggak ngerti apa-apa. Paulus katakan, jangan seperti orang dunia yang nggak ngerti apa-apa. Kamu sudah tahu semua firman Tuhan dan sudah diajarkan dan dikatakan di situ
Semua kejadian sudah ditentukan oleh Tuhan. Yesus ditentukan begini, mati begini, harus hidup begini, semua ditentukan. Bahkan si pendurhaka ini pun datangnya kapan, dihukum, dan semuanya ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Ini yang sulit kita pikir, tapi itu jaminan bagi kita. Kita nggak usah merasa ketakutan. Jadi kita tahu ini semuanya ya. Jadi kita akan belajar itu. Saudara kalau mau belajar nanti bisa belajar di beberapa catatan yang ada di PowerPoint, yang nanti saudara bisa screenshot bisa. Jadi Matius pasal 3, pasal 4 dan 17, pasal 10 semua tentang kerajaan Allah datang sudah dekat, sangat dekat. Ya. Padahal itu Yesus pada saat itu sudah datang ini. Dia sendiri mengatakan sudah dekat ini loh, sudah di depan matamu. Nah ini siapa? Ya aku sendiri, Tuhan sendiri. Dan kemudian kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Nah, kedatangan kedua kan belum terjadi, pertama sudah. Nah di dalam kitab Wahyu kita lihat ya, kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Ini ditutup dan juga diawali dengan kata-kata ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Ini waktu apa? Jadi waktu ini berbeda dengan waktu kedatangan Yesus kedua yang pertama. Yang kedua beda. Jadi yang pertama sudah datang, dikatakan sudah dekat. Yesus sudah datang ini. Apa yang sudah dekat? Kedatangan Yesus yang kedua. Yang pertama 4.000 tahun, yang kedua baru 2.000 tahun ini lebih. Nah, kapan itu akan datang? Sudah dekat. Nah, perasaan sudah dekat itu kita akan bahas ya, kita akan pelajari. Artinya apa? Jadi apakah sehari, 2 hari, atau 1 jam di depan kita? Enggak, sudah ditentukan. Kapan itu? Tunggu peristiwa yang lain datang. Nah, itu sudah dekat. Ya, perayaan-perayaan yang sudah dekat dikatakan dalam Injil-Injil semua ada itu ya. Jadi kitab Injil Matius, Markus, Lukas, termasuk Yohanes mengatakan saatnya sudah dekat, sudah tiba. Nah itu juga sama, perayaan-perayaan. Nah kita lihat ini, ya kitab Wahyu ditutup dan dibuka dengan perkataan ini, waktunya sudah dekat. Ini pasal 1 ayat 3. Nah kita lihat pasal yang terakhir, pasal 22. Ya, pasal 22 ayat yang ke-10, sama. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi belum disahkan itu. Kedatangan peristiwa-peristiwa belum. Jangan dimeteraikan. Jadi belum artinya tuh hari hanya itu belum terjadi. Belum diizinkan oleh Tuhan. Belum dimeteraikan. Dan ini masa Wahyu pasal pertama sampai Wahyu pasal 22 sampai akhir zaman itu belum dikerjakan, belum dilakukan, dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi jangan kamu meteraikan, nggak boleh. Jadi kerajaan Allah sudah dekat, artinya sudah datang, salib penghakiman sudah lewat. Kerajaan Allah yang pertama, kedatangan pertama. Nah kedatangan yang kedua sebagai penghakim, ini juru selamat sudah selesai. Sebagai penghakim, nah ini kedatangan Yesus kedua. Kapan itu? Nah, proses waktu yang diawali dan diakhiri dekat atau rentang waktu bukan seperti kita pikir. Karena waktu dipikirkan secara proses yang ada dalam perjanjian lama dan waktu dijanjikan kepada Adam dan Hawa melihat bahwa Kainlah sebagai waktu yang dekat itu yang ditentukan oleh Tuhan. Keturunanmu itu Kain. Loh kok enggak? Kain kok jahat? Oh Habil. Berarti yang Habil ini, yang benar ini. Tapi bukan Habil. Habil mewakili akan proyeksi simbol daripada Kristus dan terus menerus itu sampai kepada Ishak dengan Ismail, ya kan, Yakub dengan Esau, terus seperti itu. Kenapa terjadi seperti ini? Karena waktunya sudah dekat. Jadi kedekatan yang dikatakan bahwa Allah itu mengatakan dekat dengan kita dekat itu beda jauh. Jadi harus ada peristiwa-peristiwa yang Tuhan tentukan, baru itu semakin dekat. Jadi kita percaya, waktu sudah dekat itu waktunya, sudah mendekati waktu akhir zaman. Nah itu arti sudah dekat. Bukan sewaktu-waktu. Kita sedang proses dan menuju kepada semakin dekat. Di sini. Jadi waktu itu ada dua ya. Jadi waktu saya mendekati waktu akhir zaman, hari penghakiman itu, hari Tuhan, dan hari Tuhan itu menghampiri saya. Jadi ada dua keaktifan di sini. Jadi ketetapan Allah itu terus menyatakan bahwa kamu akan ditarik
Dan kamu akan disedot kepada waktu yang sungguh-sungguh akan terjadi. Dan kita sendiri mendekati. Jadi dia membawa kita, menarik kita, kita yang membawa kita dengan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, itu menuju ke sana. Dengan kesukacitaan, kerelaan kita, pelayanan kita, hidup kita menuju kepada sudah dekat itu. Dan semakin kita mengerti akan kedekatan Tuhan, kita semakin percaya, kita semakin yakin, semakin berpengharapan, dan kita tidak akan gelisah seperti ajaran-ajaran waktumu sudah dekat. Dan kita tidak akan terpengaruh, jualah rumahmu, jualah semuanya, ini Tuhan mau datang itu. Dan banyak orang-orang seperti itu dan jual rumahnya, dan mereka kemudian tidak ngapa-ngapain, berdoa, mendengar firman Tuhan, ibadah sampai mati gitu. Dan itu kesesatan yang luar biasa. Itu ajaran pendeta-pendeta sesat itu. Ya, itu benar-benar menyesatkan itu, dan itu terjadi ya di sini. Jadi ini cara berpikirnya adalah itu sedang terjadi, sedang mendatangi kita. Orang-orang Kristen mengatur ajaran setiap saat kembali menjelaskan bagian-bagian ini dengan membedakan dua kedatangan Tuhan Yesus. Ya, dua tahap. Nah, itu terjadi kenapa? Karena kesalahan tentang sudah dekat ini. Jadi dia bisa membagi waktu. Padahal sudah dekat itu satu peristiwa yang sama, tunggal semuanya. Di dalam rencana Allah, kedatangan pendurhaka dengan kemurtatan, itu terjadi bersamaan. Bukan terjadi, oh ini dulu. Enggak, itu bareng. Karena paralel semua. Itu simultan semua. Dan menuju puncaknya. Dan kemudian Tuhan menahan itu yang kasih Tuhan, belas kasihan, kemurahan Allah yang menahan itu dilepas. Ya, dilepaskan. Jadi begitu besar kasih Allah yang percaya pada Kristus, yang tidak percaya dilepas oleh Tuhan. Di situ. Jadi inilah umumnya pasca kesengsaraan itu muncul dan akan memiliki tanda-tanda sebelumnya. Ini adalah upaya yang terlalu nekat berani, tetapi seperti yang kita lihat, ini bertentangan dengan seluruh data yang ada di dalam firman Tuhan atau perjanjian baru khususnya. Ya. Nah, Alkitab mengajarkan kita sebaliknya, bukan kita itu kayak orang itu dibawa ke dalam apa ya? Dalam kegentingan, ketakutan seperti bukan. Waduh ini mau datang, enggak. Hati kita tahu bahwa dia pasti akan datang. Nah, kita waktu mengerti dia pasti akan datang dengan segala nubuatannya, bahkan bapak-bapak gereja pun bisa salah. Dan banyak bapak gereja salah, termasuk beberapa tokoh-tokoh reformator itu banyak dalam kelemahan yang mereka melihat, oh mungkin setelah ini ya, setelah kita lihat Hitler, setelah kita lihat ini seperti Dietrich Bonhoeffer itu ada kekeliruan melihat bahwa Hitler itu seperti si pendurhaka. Padahal masih belum, masih jauh. Dan dia sudah mati, Hitler mati, pendurhaka masih belum menampakkan diri yang pribadi itu belum. Nah, dia pikir Paus juga sama. Waktu Martin Luther itu melihat, oh ini Paus, ini pendurhaka, ini kesesatan dari Paus. Tapi setelah mereka semua mati, Paus mati, Martin Luther mati, ya sampai ratusan tahun sekarang, si pendurhaka belum datang. Dan ini konsep-konsep inilah yang membuat kita harus hati-hati. Ya, sangat hati-hati gitu. Nah, apa yang membuat kita lebih percaya bahwa kedatangan Kristus itu mengalami tanda petik penundaan yang menahan, ada yang menahan. Kenapa? Kalau tidak ditahan oleh Tuhan, banyak orang percaya itu yang akan terbawa arus. Makanya kenapa ditunda dan diberikan kesempatan Tuhan? Supaya pemberita-pemberita Injil yang setia pada firman Tuhan itu memberitakan kebenaran-kebenaran. Supaya kita mengasihi kebenaran. Maka orang-orang yang ingin bahwa Injil yang murni itu, firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan yang tidak bercampur itu akan semakin banyak dan orang-orang itu akan semakin betul-betul membawa semua hati Allah itu akan menyebar kemana-mana. Ya, ini kita lihat amanat agung Kristus ya. Kita tahu amanat agung Kristus, saya bacakan di dalam Matius pasal 24 dulu ya, ayat 14. Ini ada jelas sekali dikatakan sini. Apa yang membuat kita itu juga bisa bertahan dan ada yang menahan kejahatan itu. Perhatikan baik-baik. Ayat pasal 24 ayat 13 dan 14. Matius 24 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, orang yang bertahan ini orang yang bagaimana? Itu paralel dengan ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Jadi Injil dulu ini dipentingkan oleh Tuhan. Kalau gereja tidak membawa satu sukacita, membawa berita Injil dan jemaahnya tenang-tenang, ya si pendurhaka nggak akan datang-datang.
Dan banyak orang senang dengan apa? Mendengarkan pendeta, terus mereka tidak ngapa-ngapain, dengar aja, mereka hidup nggak ngapa-ngapain, menikmati kekristenan. Nggak akan datang-datang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita lihat secara eh, manusia kita, secara kasat mata kita, dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, maka ya tunggu Tuhan, tunggu terus. Kapan kamu memberitakan itu? Nah, saudara, ini berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebenarnya. Jadi kedaulatan Allah itu tidak pernah terlepas dari tanggung jawab manusia. Dan manusia akan bertanggung jawab karena Allah berdaulat atas hidupnya. Jadi ini tidak bisa dibaliknya. Jadi tanggung jawab, terus baru Allah berdaulat. Bukan, kedaulatan Allah membawa kita, menghasilkan kita satu tanggung jawab yang luar biasa. Termasuk dalam Matius 28 ayat ini, ya, 18-20. Nah, itu jelas sekali. Itu adalah penundaan, menunggu peristiwa bangsa-bangsa mendengarkan firman Tuhan sampai ke ujung pelosok-pelosok. Bangsa-bangsa di sini disebut sebagai etnis. Jadi itu suku-suku bangsa, bukan negara, bukan, saudara. Suku-suku bangsa dari bahasa-bahasa mereka. Maka kita harus mendukung pengabaran Injil kepada suku-suku bangsa. Dan banyak gereja yang tidak pernah cuek, nggak pernah mau tahu seperti ini, walaupun diberi kelimpahan berkat, ya, kelimpahan segala sesuatu, harta benda, kekayaan, uang, dan semuanya. Tapi gereja yang seperti ini tidak pernah punya hati menantikan kedatangan Kristus. Kenapa? Buktinya apa? Karena tidak mendukung pemberitaan firman Tuhan. Dan ini celaka sekali. Dan disitulah durhaka itu akan semakin menguasai kita. Jadi semakin kita malas memberitakan Injil, kasih semakin dingin, durhaka semakin banyak, dan disitulah kita tergerus dengan zaman. Ya, ini kita tahu buktinya itu. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi di tahun 2022 ini, dan sampai 2030 sampai 45, kita sudah mendengarkan berita bahkan terjadi bencana yang hebat sekali. Dan itu bukan omong kosong, dan itu sudah nampak sekarang ini. Dan saya seringkali meng-share beberapa bencana-bencana yang ada di beberapa negara, dan negara-negara itu yang kena, baik itu tsunami, kena banjir, kena apapun, itu udah jelas itu. Dan itu akan turun, dari atas turun. Karena mulainya dari kutub ya, dari es itu kan, mencair, dan itu air akan semakin besar, dan cuaca akan semakin lebih tidak ramah dan akan semakin ekstrim cuacanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya tidak bahas di sini adalah kematian Petrus. Nah, saudara baca dalam Yohanes 21. Dan ditunda, kematian Petrus ditunda sampai dia melaksanakan semua yang Tuhan inginkan. Dan dia akhirnya disalib terbalik. Yang ketiga, yang jelas yang kita bisa alami adalah kehancuran Yerusalem. Lukas 21, kita lihat ini ya. Lukas 21. Jadi tanda-tandanya ada semua. Tuhan Yesus katakan. Lukas 21 ayat 23. Demikian. Tuhan katakan ya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan. Nah, ini kata-kata ya. Satu penderitaan, kesesakan, satu kepedihan yang nggak pernah kita bisa bayangkan. Kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi bukan hanya Yerusalem, bukan hanya Israel, tapi bangsa-bangsa. Jadi pusat daripada kesatuan dan penantian kita adalah bersatunya bangsa-bangsa yang memang diawali dengan bangsa Israel. Dan Yesus pun orang Israel, Yesus pun orang Yahudi, keturunan Yahudi. Dari sejak Adam, keturunan Adam, bukan hanya Yahudi, keturunan Abraham, keturunan dari Nuh dan semuanya. Dan di situ kita melihat bahwa bukan hanya Israel, tapi zaman bangsa-bangsa itu akan genap. Jadi kita berfokusnya bukan pada Israelnya. Ada satu situs yang One for Israel, isinya minta sumbangan semua untuk Israel, mendukung Israel.
Dan begitu banyak mereka percaya bahwa Israel yang akan mengerjakan semua. Saudara, itu sudah lewat. Kristus yang mengerjakan semua, bukan Israel. Dan kita percaya dan Kristus akan menyatukan bangsa-bangsa. Dan kehancuran Yerusalem terjadi pada tahun 70. Ya. Dan betul-betul dihancurkan, diinjak-injak, dan tidak ada sisanya semuanya. Dan hancur total. Dan sekarang ini, itu jelas sudah ada. Dan mereka membangun kembali, yaitu di luar daripada pengertian Alkitab. Membangun bait Allah kembali itu adalah melawan firman Tuhan, ya. Dan tidak akan bisa kecuali pendurhaka itu yang membangun. Dia akan berdiri di bait Allah. Bait Allah yang sesat, ya, itu akan didirikan di sana. Yang keempat, amanat Paulus yang membawa Injil jauh-jauh ke bangsa lain, dan dia mengatakan, kenapa sih kamu aku sampai mau mati bagi kamu. Musa juga sama, mau mati bagi bangsa Israel karena begitu degilnya, biadab dan tekar tengkuk mereka. Paulus itu sampai ngomong seperti itu. Tetapi kamu tahu bahwa sedang ditunda oleh Tuhan, bahwa berita Injil dan termasuk aku diutus untuk segala bangsa. Untuk apa? Membawa kesempatan, menunda murka Allah kepada kamu, kepada bangsa-bangsa. Nah, yang terakhir adalah 2 Tesalonika tadi yang kita baca. Dan itu dijelaskan semua, ya. Oke, nah saudara, kata immanence itu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu di dalam bahasa aslinya itu adalah engiso. Nah, engiso itu kata kerja, ya. Definisinya itu membawa mendekat atau trans, jadi sedang dari tempat satu dibawa ke tempat yang lain yang berbeda, yang lebih sempurna, yang lebih baik. Jadi waktu sudah dekat itu artinya dibawa ke dalam waktu yang lebih sempurna, waktu yang lebih mendekat pada hati Tuhan, waktu pembersihan, waktu pengudusan, waktu penyucian, dan waktu pemberesan Tuhan. Dan itu arti sudah dekat dalam Alkitab, engitso. Dan semuanya berkaitan dengan akhir zaman. Sudah dekat itu berkaitan dengan masa akhir zaman eskatologis. Dan berkaitan dengan 3 hal, kasih, iman, dan pengharapan kita. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13, yang paling tertinggi adalah kasih. Kenapa? Karena kasih yang mengawali dan membuat iman kita itu hidup bertumbuh karena kasih. Pengharapan kita itu semakin kuat dan kokoh itu karena kasih. Dan kita percaya bahwa begitu besar kasih Allah, bukan begitu besar pengharapan Allah. Bukan, saudara. Tuhan tidak pernah mengharapkan dunia ini, tapi begitu besar kasih Allah sehingga kita bisa berpengharapan. Dan dikatakan di sini, artinya tuh kita yang ditarik atau kita sadar kita mau mendekat. Jadi 2. Jadi kedatangan Kristus itu sudah dekat, artinya apa? Kita ditarik ke dalam seluruh rencana Allah, kebenaran-kebenaran yang sudah ditentukan, ditetapkan, termasuk si pendurhaka iblis yang akan mengerjakan semua. Itu sudah ditetapkan waktunya, dan pada waktu yang ditetapkan itu, begitu mereka muncul, Tuhan Yesus akan datang dan langsung membinasakan iblis itu. Hanya sekejap, saudara. Jadi bukan pengertian, wah kita dikuasai dulu oleh kerajaan kegelapan 1000 tahun. Saudara, itu semua pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita harus tahu ini. Atau pembagian zaman juga sama. Dan itu sangat berbahaya sekali. Ya, karena tidak ada pembagian-pembagian zaman yang seperti diajarkan beberapa, membedakan, ini zaman Allah Bapa, perjanjian baru Allah Anak, nah sekarang zamannya Roh Kudus. Saudara, tidak ada. Itu sangat menyesatkan. Kenapa? Dari sejak awal Roh Kudus bekerja penciptaan semuanya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bekerja semuanya. Dan yang paling puncak adalah Anak yang menyatakan seluruh daripada pekerjaan Bapa itu. Dan kita harus tahu ini, ya. Dan mengacu kepada apa? Mengacu kepada satu kebenaran bahwa kita tidak perlu takut lagi. Jadi kita harus membuang satu iman yang berdasarkan Yesus datang sewaktu waktu. Nah, itu kita harus sungguh-sungguh ini. Tidak. Kesungguhan kita, hati kita melayani di depan tahun yang ada ini yang begitu panjang dan sampai kita dipanggil Tuhan. Itu cuma satu. Mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, dan kita harus mengasihi karena Tuhan mengasihi kita, bukan karena sesuatu yang di luar kasih Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita. Dan Allah itu adalah kasih. Jadi kedatangan Kristus yang sudah dekat dalam Ibrani pasal 10 dikatakan juga jelas. Tadi Wahyu pasal 1 ayat 3, 22 ayat 10. Dan lebih dekat lagi seperti Roma pasal 13 ayat 11. Ya, itu sangat dekat sekali.
begitu dekat. Jadi sesuatu yang sangat dekat itu berbeda dengan sesuatu yang terjadi di setiap saat. Itu nggak dekat, itu mendadak, wah gitu, seperti itu. Dan kemudian begitu banyak orang bersaksi yang juga saya pernah lihat ada di YouTube juga gitu ya. Ada orang yang merasakan dia sudah melihat kedatangan Tuhan Yesus dan sudah melihat kehancuran dunia. Oh, kiamat dia sudah lihat. Nah, saudara, hanya satu manusia yang diizinkan Tuhan melihat seluruh peristiwa itu dengan jelas. Itu hanya Rasul Yohanes. Dan tidak ada satu orang diizinkan yang lain. Rasul lain nggak dikasih itu. Ya, peristiwa itu. Dan dituliskan dalam kitab Wahyu. Jadi kalau saudara ingin tahu bagaimana nanti akhir zaman, bacalah kitab Wahyu dan belajarlah kitab Wahyu. Dan saudara, sampai kita mati kita belajar itu. Dan itu akan membawa kita ke dalam satu asuransi, satu jaminan, kepastian tentang keselamatan kita. Dan itu jelas sekali dikatakan di sana. Dan kerajaan iblis, naga, wanita, dan seluruh laut yang merupakan kematian itu akan dilenyapkan oleh Tuhan dengan ketatannya. Dan yang paling istimewa, kita bersama-sama dengan Kristus akan menghakimi malaikat-malaikat dan semua orang berdosa bersama dengan Kristus. Bayangkan kedudukan kita itu bersama dengan Tuhan itu menghakimi dunia ini. Karena kita mendapatkan hak itu. Bagaimana kita menghakimi dunia ini? Jelas sekali sudah dikatakan. Bawalah Injil. Injil itu akan menghakimi dunia. Yang menerima itu akan penuh dengan sukacita. Yang tidak menerima penuh dengan murka Tuhan atas di kepala mereka. Dan itulah penginjilan. Penghakiman itu dimulai dari mana? Di gereja. Kedisiplinan, kebenaran semua. Dan kemudian dibawa keluar orang-orang yang tidak mendengar Injil. Yang menolak, otomatis itu akan terjadi penghakiman Tuhan. Yang tinggal tunggu buahnya waktunya, tinggal penentuannya. Kamu tidak menerima Kristus, tidak menerima sukacita keselamatan darah Kristus di kayu salib, maka kamu akan binasa. Dan itu berita kita. Jadi kedatangan Kristus sudah dekat. Jadi semakin dekat, semakin kita giat mengabarkan Injil. Artinya gereja semakin bersukacita, berbondong-bondong memberitakan Injil. Itu artinya kerajaan surga semakin dekat, semakin dekat. Tapi begitu gereja lunglai, lemah, kemudian lesu, lelah gitu kan. Nah, di situ kekuatan kegelapan itu akan menguasai dunia ini. Ya, dalam arti kita menantikan itu. Ya, tetapi kita tahu bahwa semua sudah dirancang oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan satu kegembiraan atau kegemaran. Kalau saya lebih suka pakai istilah gemar. Gemar itu satu kesenangan, satu pekerjaan yang digemari. Jadi seperti hobi, seperti kesukaan kita itu, wah kita sangat gemar. Dan orang-orang nanti, gereja-gereja Tuhan, orang percaya, yang sungguh-sungguh ya, bukan yang ngawur-ngawur yang tadi disesatkan, itu membawa satu sukacita yang luar biasa. Untuk apa? Membawa Kristus, supaya dunia mau menerima dia dengan kuasa kemenangan dan kasih dari Bapa itu. Dan inilah satu kekuatan kita. Jadi menyambut tahun baru ini, kita tahu, kita sedang membersihkan pengajaran-pengajaran yang tidak murni. Kita akan buang dalam seluruh pengertian dan pikiran kita belajar melangkah dengan iman yang benar dalam firman Tuhan. Jadi tidak ketakutan, tidak merasa kemudian diancam dengan segala sesuatu. Kita tenang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan membawa sukacita. Jadi Yesus mengatakan, sudah dekat. Loh, dekat kemana? Uang engkau bersama dengan saya Tuhan. Immanuel. Sedekat apakah? Sedekat apakah? Nah, saudara itu dilambangkan dengan pernikahan oleh Tuhan. Mempelai dengan pernikahan itu. Jadi kita sedang menuju pesta pernikahan ini. Dekatnya apa? Sudah begitu dekat karena kita sudah dengan mempelai. Sedang masuk kepada pernikahan. Dan tidak ada sukacita di dunia yang melebihi dari pernikahan. Ulang tahun, apapun nggak ada, saudara. Itu adalah pernikahan itu yang sampai hari ini dunia tahu, manusia tahu. Sukacita yang terbesar dari wujud manusia adalah pernikahan. Dan disitulah Tuhan mengatakan, seperti pernikahan, engkau dan aku menantikan engkau. Jadi kita sedang giat dengan sukacita kegemaran luar biasa, memberitakan Injil Kristus, menyatakan kasih Kristus dalam hidup kita. Itu menyatakan begitu cintanya Tuhan kepada saya dan saya mencintai Tuhan. Dan inilah waktu yang sangat indah bersama-sama dengan semua ya kita di dalam gereja Puritan Reform Indonesia ini. Kita bersyukur dan kita mau bersama-sama untuk
melayani Tuhan. Bersama-sama untuk mengasihi Tuhan yang lebih gemar lagi, yang lebih sukacita lagi. Dan jangan berhitung dengan Tuhan apapun. Saudara, jangan berhitung dengan Tuhan apapun, saudara. Karena Tuhan tidak pernah menghitung kasih-Nya kepada kita. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan.